Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi dari PAN itu belum menentukan capresnya. Dan dari PAN itu M. Yasin Kara dia bilang bahwa Amanat Indonesia bisa sumbang 9 juta suara untuk Pak Anies Baswedan. Nah, ini yang mengerikan dari alur bawah atau arus bawah Partai PAN, akar rumput Partai PAN. Amanat Indonesia mengatakan bahwa mereka bisa mengumpulkan sumbangan 9 juta suara untuk Pak Anies. Ini mengerikan kawan-kawan. Partai Amanat Nasional atau PAN hingga kini belum memutuskan kepada siapa bakal calon presiden yang akan didukung. Namun demikian, tak mempengaruhi suara akar rumput di bawah untuk bergerak memenangkan Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024. Ya, ini yang sempat saya singgung di video-video sebelumnya, bahwasannya ada kecemasan tersendiri dalam tubuh para petinggi PAN saat ini. Bagaimana kemudian mereka inginkan arahan dari Pak Jokowi, tetapi akar rumput mereka itu menginginkan untuk mendeklarasikan Pak Anies Baswedan. Ini yang kemudian saya pikir PAN bisa terpecah karena para petingginya saya lihat sangat condong ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ya hanya menghitung hari untuk mendukung Pak Ganjar, untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Sehingga ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang terus-menerus dipikirkan oleh Pak Sulhan ini. Jadi para petinggi PAN ini. Jadi sesuatu ini yang kemudian perlu dianalisa kembali, perlu dilihat bahwa kemudian kita bisa lihat ketika PAN terus-menerus seperti ini, maka di pemilu 2024 nanti ini yang kemudian membuat PAN drop. Apalagi kalau situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Pak Amin Rais, oleh partai umatnya. Saya pikir dengan kecerdasan Pak Amin Rais itu setidaknya mampu mengambil suara-suara dari kadar-kadar PAN. Karena kita lihat bagaimana kemudian Pak Amin Rais itu sangat dekat sekali dengan PAN, menjadi pengurus PAN juga. Dan saya pikir situasi ini sangat bisa dimanfaatkan oleh Pak Amin Rais. Karena kita bisa lihat juga bagaimana kemudian partai umatnya Pak Amin Rais itu sudah mendeklarasikan Pak Anies sebagai capresnya. Ya, kita coba lanjut di sini. Pak Yasin Kara merasa optimis akan terjadi penambahan suara dari konstituen yang tadinya masih melihat-lihat. Namun setelah Amanat Indonesia dideklarasikan dan dikukuhkan sebagai pengurus oleh Anies Baswedan, seluruh pasukan pengurus Amanat Indonesia bergerak masuk ke kampung-kampung. Ini yang sebenarnya saya selalu bicarakan sama teman-teman, sama para pengamat yang lainnya, bahwa sangat militan sekali relawan-relawan Pak Anies. Mereka masuk di kampung-kampung, masuk di pelosok-pelosok untuk untuk mensosialisasikan Pak Anies itu. Sehingga wajar jikalau di pelosok-pelosok tanah air saat ini itu Pak Anies selalu dibicarakan, baik di Sariga, kemudian ketika ada perkumpulan remaja juga pasti selalu menyinggung masalah Pak Anies juga ini. Nama-nama Pak Anies selalu diseret oleh mereka. Dan saya katakan militan sekali sebab mereka masuk di jalur-jalur perkampungan, masuk di pelosok-pelosok itu memakai dana pribadi. Ini yang kemudian saya pikir sesuatu yang yang sangat menjadi positif dalam tubuh relawan Pak Anies saat ini. Mereka sangat gencar sekali menggait dukungan untuk memenangkan Pak Anies dalam Pilpres 2024 nanti. Coba kita lanjut lagi. Dia melanjutkan, pencapaian 9 juta suara bukan sekadar omong kosong belaka. Sejak November tahun lalu, Amanat Indonesia dideklarasikan, dukungan PAN terhadap Anies Baswedan bergerak di sekitar 40 hingga 50% dari pemilih PAN saat ini. Jadi, para pemilih PAN, para konstituen PAN, para pendukung PAN di pemilu sebelumnya
itu sudah dirasuki 40 hingga 50% kadernya memilih Pak Anies. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang menggembirakan buat Pak Anies dan menjadi sesuatu yang sangat buruk, bahkan petaka buat Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo jika mereka menyadari hal ini. Nah, sampai April tahun ini sudah mendekati 70% konstituen PAN yang memilih Anies Baswedan. Ini jelas yang membuat pusing Pak Sulhan ini, karena Pak Zulkifli Hasan ini, karena konstituennya itu sudah ada 70% memilih Pak Anies, sedangkan dia ingin sebenarnya mendeklarasikan Pak Ganjar. Namun takut juga, bayangkan 70% suara itu lubes itu memilih Pak Anies itu, karena tidak memilih Pak Anies, suara-suara 70% di dalam konstituennya itu hilang. Ini yang kemudian menjadi kekhawatirannya PAN saat ini. Ya. Jadi dari PAN dan konstituen persis sebangun dengan jati diri Anies Baswedan katanya. Jadi mereka seperti mendapat jalur atau alur untuk mengalir. Ibarat air itu sejalur dan dengan alurnya Pak Anies Baswedan untuk bangsa kedepannya. Jadi konstituennya PAN itu dia bilang bahwa dia bilang jalurnya Pak Anies dan PAN itu sama. Makanya mereka memilih Pak Anies itu. Ya, kita lanjut lagi. Di kesempatan itu, bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan yang diusung 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, hadir mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas hitam, dasi berwarna merah, serta songkok hitam melekat di kepalanya. Anies mengatakan, prinsip yang akan didorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan berkualitas, lanjut dia, adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dirasakan oleh semua. Pengukuhan relawan amanat Indonesia di tenis indoor Senayan itu menjadi momentum memperkokoh konstituen PAN bisa merebut 100% dengan mencapai 9 juta suara. Setelah pidato Anies Baswedan, amanat Indonesia sudah mengetahui kemana melangkah, apa yang akan menjadi visi misinya, apa yang menjadi kerangka misinya ke depan bagi bangsa ini agar lebih baik. Pengukuhan relawan amanat Indonesia di tenis indoor Senayan Jakarta menjadi momentum memperkokoh konstituen PAN bisa merebut 100% dengan mencapai 9 juta suara itu. Selain Anies Baswedan, turut hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Supartowo, dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, yakni Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Saya pikir di dalam pendeklarasian itu, konstituen PAN sudah melihat karakter Pak Anies, sudah melihat gaya bahasa Pak Anies, sudah melihat cara pidato Pak Anies, dan mereka bersepakat untuk mendukung Pak Anies karena mereka melihat bahwa Pak Anies layak untuk menjadi presiden selanjutnya. Itu yang kemudian saya baca dalam deklarasi itu. Nah, dalam deklarasi itu juga para amanat atau relawan amanat Indonesia pendukung Anies Baswedan, mereka sudah tahu langkah-langkah apa yang bakal diambil, kemudian mereka sudah tahu kapan berbuatnya, kemudian mereka sudah tahu kemana arah untuk mensosialisasikan Pak Anies ini, dan mereka juga punya target bahwa mereka ingin agar konstituen dari Partai PAN 9 juta suara mendukung Anies Baswedan. Itu targetnya mereka. Ketika Pak Sulhan dan partai atau para petinggi PAN melihat hal ini, saya pikir mereka harus berpikir, mereka harus melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat perlu dipertimbangkan, sebab ini urgent sekali buat partai mereka ke depannya, buat partai PAN ke depannya. Dan PAN juga ini saya pikir ketika kemudian masa kepresidenan Presiden Jokowi telah berakhir, saya pikir PAN juga bagaimana kemudian bisa mengambil posisi kembali. Karena kita lihat bagaimana kemudian PAN sangat cerdas sekali masuk dalam kabinet Jokowi, padahal mereka kemarin kan bukan termasuk pendukung atau bukan termasuk koalisi para pendukung Pak Jokowi itu kan. Jadi PAN ini tahulah cara memposisikan dirinya dan hanya menghitung hari bagaimana kemudian para konstituennya PAN
itu mampu meyakinkan Pak Sulhan dan para petinggi PAN lainnya untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Apakah kemudian di suatu hari nanti PAN akan masuk dalam koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan, ataukah malah ke Ganjar Pranowo atau malah ke Prabowo Subianto? Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.